Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Roman Afandi. Di sini saya akan mengerjakan chapter 7 dari buku yang berjudul JavaScript is Everywhere. Pada chapter ini, buku ini membahas tentang user account dan authentication. Karena keterbatasan bahasa asing, di sini saya akan menggunakan bantuan file hasil translator. Pertama-tama pada chapter ini akan dijelaskan tentang alur autentifikasi aplikasi. Setelah itu akan menjelaskan tentang enkripsi dan token. Selanjutnya menjelaskan token web JSON atau JSON Web Token JWT. Pada halaman ke-59, di sini kita akan mengintegrasikan autentifikasi ke dalam API yang sebelumnya telah dibuat pada chapter sebelumnya. Untuk chapter sebelumnya, pada chapter 6 di sini saya akan mengkopinya. Setelah chapter 6 berhasil dikopi, saya akan renam chapter 6 menjadi chapter 7. Setelah itu akan saya buka pada terminal. Untuk selanjutnya dibuka pada Visual Studio Code. Sebelum lanjut ke langkah selanjutnya pada chapter 7, di sini saya akan menjelaskan tentang kode yang telah saya buat pada chapter sebelumnya. Di sini ada file modul. File modul ini berisi index.js dan node.js. Di node.js ini ada skema dari data node atau catatan. Jadi pada buku ini kita akan diajak membuat sebuah aplikasi node atau catatan. Berikut skemanya. Pertama ada konten yang bertipe string dan recordnya true dan autornya bertipe string. Lalu temnya diberi nilai true, artinya akan ditulis setiap kali membuat sebuah node akan ditulis waktu dan tanggalnya. Selanjutnya di sini ada node module. Ini berisi tentang package yang telah diinstal menggunakan npm. Lalu ada resolve. Di resolve ada mutation. Ini ada beberapa mutation. Ada new node, ini akan membuat sebuah node baru, delete node seperti namanya, dan juga update node. Lalu pada query seperti demikian. Lalu untuk index.js, baris ini untuk mengekspor Express dan Apollo server. Lalu ada record db, ini dari file ini untuk menghubungkan aplikasi kita dengan database MongoDB menggunakan bantuan modul Momos. Untuk package yang telah kita install ada diinstal ada Apollo Server Express, lalu ada .env, Express, GraphQL, Mongo C, dan NodeDemon. Setelah mengetahui beberapa kode pada chapter sebelumnya, di sini saya akan melanjutkan langkah yang ada di chapter 7. Pertama, di sini kita disuruh untuk membuat skema baru, yaitu user schema pada file schema.js. Di sini saya akan mengcopy saja. Di sini membuat skema dengan tipe user yang berisi ID, username, email, avatar, dan nodes. Setelah itu, saat pengguna mendaftar untuk aplikasi kita, mereka akan mengirimkan nama pengguna, alamat email, dan kata sandi. Saat pengguna masuk ke aplikasi kita, mereka akan mengirimkan mutasi. Jadi kita di sini akan membuat mutasi baru pada baris ini. Kita masukkan kode ini. Setelah itu dapat di save. Selanjutnya, sekarang skema GraphQL kami telah diperbarui. Kami juga perlu memperbarui model basis data kami. Untuk melakukannya, kita akan buat file skema Momos di src model user.js. Kita akan buat model baru pada src models dan user.js. Isi pada user.js adalah sebagai berikut.
Saya akan menggunakan shortcut Alt Shift F untuk merapikan, lalu Ctrl S untuk menyimpan. Selanjutnya, dengan file model pengguna kami di tempat, kami sekarang harus memperbarui src model index.js. Jadi di sini kita akan perbarui src index dengan tambahan user. Kita refresh terlebih dahulu. Setelah itu Ctrl S untuk menyimpan. Penyelesaian autentifikasi dengan skema grafial dan rumus kami yang ditulis, kami dapat menerapkan penyelesaian yang memungkinkan pengguna untuk mendaftar dan masuk ke aplikasi kami. Pertama, kita perlu menggunakan nilai variabel JWT script di file env. Di sini saya belum mempunyai file env, jadi saya akan buatnya terlebih dahulu. .env. Setelah itu, nilai ini harus berupa string tanpa spasi. Ini akan digunakan untuk menandatangani JWT kami, yang memungkinkan kami untuk memverifikasi saat dikodekan. Jadi di sini saya akan mengcopy kode ini pada file .env. Selanjutnya, setelah kami membuat variabel ini, kami dapat mengimport paket yang diperlukan dalam file mutasi.js. Kami akan menggunakan paket bcrypt dan JSON Web Token. Loa adalah mongoose dan .env pihak ketiga, serta mengekspor utilities authentication error dan forbidden error dari Apollo server. Selain itu, kami akan mengimport fungsi utilities gravatar yang telah saya sertakan dalam proyek ini akan menghasilkan URL gambar gravatar dari alamat email pengguna. Jadi pertama saya akan membuat file util, masuk saya folder util. Ini untuk menyimpan file avatar gravatar dengan isi gravatar.js sebagai berikut. Lalu masuk ke file mutation.js yang ada di folder resolve. Karena di sini kita akan menggunakan modul bcrypt dan JSON Web Token. Saya akan menginstalnya terlebih dahulu. Maaf kurang ini. Selanjutnya JSON Web Token. JSON Web Token. Setelah semua selesai diinstal, selanjutnya kembali pada kode. Pertama kita rekrut dulu kedua modul yang telah kita download. Saya di sini akan copy saja biar tidak terlalu lama. Selanjutnya menambah setup pada file mutation.js. Sekarang jika kita beralih ke GraphQL Playground di browser, kita dapat mencoba mutasi pendaftaran kita. Untuk melakukan, kami akan menulis mutasi GraphQL dengan nilai nama pengguna, email, dan kata sandi. Jadi saya akan memulai aplikasinya. Karena kita memakai MD5 pada gravatar.js, jadi sini saya akan menginstal dulu MD5-nya. Setelah itu saya akan run kembali aplikasinya. Server telah berjalan pada localhost port 4000.
Di sini kita bisa menguari sesuai yang ada pada e-booknya. Oh, mohon maaf, jadi sebelumnya kita harus menjalankan mono servernya dulu. Karena di sini saya tadi sudah mencobanya dan di sini sudah ada username bernama Bebop ini. Jadi sini saya akan menghapusnya biar nanti tidak error, karena pada model yang telah dibuat untuk user image ini bernilai true dan email juga bernilai true, makanya tadi saya hapus dulu agar tidak error. Selanjutnya saat kita jalankan, ini artinya berhasil sesuai dengan e-book. Jadi saat berhasil, maka data yang muncul akan seperti ini. Langkah selanjutnya adalah menulis mutasi sign kita. Mutasi ini akan menerima nama pengguna, email, dan kata sandi pengguna. Ini kemudian akan menemukan pengguna di database berdasarkan nama pengguna dan atau alamat email. Setelah pengguna ditemukan, itu akan mendeskripsi kata sandi yang disimpan dalam database dan membandingkan dengan yang dimasukkan pengguna. Jika pengguna dan kata sandi cocok, aplikasi kami akan membalikan token kepada pengguna. Jika tidak cocok, kami ingin membuat kesalahan. Jadi di sini jika yang dimasukkan emailnya ini akan dinormalisasi atau dibuat lowercase, dibuat kecil semua hurufnya. Selanjutnya saat user ini tidak ada, saat dicari pada database dan user tidak ada, di sini akan menampilkan error yang dibaca error signing in. Lalu saat usernya ada, akan dilanjutkan kepada komparasi password. Jadi di sini akan dikomparasi dan menghasilkan nilai false atau true. Ini akan false jika password dan user password yang ada di database berbeda, dan akan true jika ininya sama. Di sini saya akan mengcopy biar lebih cepat. Selanjutnya, kami sekarang dapat mengunjungi GraphQL Playground di browser kami dan mencoba mutasi masuk menggunakan akun yang kami buat dengan mutasi pendaftaran kami. Jadi di sini saya akan mencoba mutasi sign, dan jika ini saya coba salahkan sandinya, saya hapus satu, maka yang akan keluar di sini akan seperti error sign. Namun jika di sini sandinya sama, maka hasilnya akan seperti ini. Untuk langkah selanjutnya, menambahkan pengguna ke konteks resolve. Sekarang pengguna dapat menggunakan mutasi GraphQL untuk menerima token unik. Kami perlu memverifikasi token tersebut pada setiap permintaan. Harapan kami adalah klien kami, apakah itu web seluler atau desktop, akan mengirimkan token dengan permintaan di header HTTP bernama otorisasi. Kami kemudian dapat membaca token dari header HTTP, mendekodekannya menggunakan variabel JWT secret kami, dan meneruskan informasi pengguna dengan konteks ke setiap penyelesaian GraphQL. Dengan melakukan ini, kami dapat menentukan apakah pengguna yang masuk membuat permintaan, dan jika ya, pengguna yang mana. Selanjutnya, kita akan mengubah kode yang ada pada indeks yang di file src. Di sini kita akan mengimport JWT. Lalu saya akan mengcopy file ini, kode ini, dan saya akan letakkan di sini. Sekarang dalam setiap permintaan GraphQL, kami akan mengambil token dari header permintaan, mencoba memverifikasi validitas token, dan menambahkan informasi pengguna ke konteks. Setelah ini selesai, setiap penyelesaian GraphQL akan memiliki aksen ke ID pengguna yang kami simpan di token. Jadi ini saya akan copy. Jadi kode ini akan saya masukkan ke dalam sini. Untuk saat ini kita akan menampilkan user jika
ini berhasil. Karena kita di sini menggunakan .env, jadi sebelumnya saya akan merefer terlebih dahulu. Saya akan copy dari sini. Setelah itu saya akan coba query sederhana dengan menyertakan authorization. Di sini saya akan coba logik kembali dan mengcopy JWT-nya, lalu mempastekannya di sini. Setelah itu saat kita ketekan query dan data berhasil ditampilkan, di sini akan menampilkan informasi dari pengguna seperti yang ada pada ebooks. Jadi demikian video pengerjaan chapter 7 dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.